Jauh sekali menurut kita pernyataan Menteri Agama ini dari posisi dia sebagai seorang Menteri Agama. Kalau ada juga yang coba-coba ingin memposisikan diri untuk memenangkan salah satu kekuatan politik, padahal dia pejabat negara atau padahal dia pejabat struktural di pemerintahan, itu sudah menyimpang dia dari cita-cita reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustaminarda kembali pula mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kita akhir-akhir ini memang agak terkejut melihat pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang banyak nuansanya kepada nuansa politik praktis. Padahal seorang Menteri Agama, apalagi di saat-saat tahun politik sekarang ini, tentu harusnya bagaimana pernyataan-pernyataannya agar bisa menyejukkan, agar bisa menjadikan masyarakat atau rakyat bagaikan tersiram oleh embun pagi yang sejuk, sehingga masyarakat menjadi rukun, damai, dan harmonis. Namun sebaliknya, kita melihat akhir-akhir ini pernyataan-pernyataan Menteri Agama agak lebih banyak nuansanya ke nuansa politik praktis yang menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat atau dari rakyat. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. CNN Indonesia menurunkan berita di bawah judul Caimin respon pernyataan Menak pemimpin mulut manis, .2 omongan buzzer. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Umum PKB sekaligus Bacawa Pres 2024 Muhaimin Iskandar alias Caimin merespon santai pernyataan Menak Yakut Khalil Qaumas yang menyebut jangan pilih pemimpin yang pandai bicara, bermulut manis, dan berwajah tampan dalam pesta Pilpres 2024. Ini kita lihat kan jauh sekali menurut kita pernyataan Menteri Agama ini dari posisi dia sebagai seorang Menteri Agama. Ini mungkin lebih tepat kalau Menko Polhukam yang menyampaikan ini. Tetapi selaku seorang pejabat negara, tentu kurang tepat juga agaknya menyampaikan hal ini. Dan mungkin yang lebih tepatnya menyampaikan hal ini para pengamat politik atau pihak-pihak yang ikut dalam kontestasi politik. Tetapi kalau seorang menteri yang digaji oleh rakyat bicara seperti ini, apalagi seorang menteri agama, agak janggal rasanya bagi publik atau bagi rakyat. Sepertinya ada pesan tertentu yang ingin dia sampaikan yang tidak seirama dengan posisinya sebagai seorang menteri agama yang harus menjaga kesejukan di tahun-tahun politik seperti sekarang ini. Dan sebaiknya tentu kalau menteri agama ini ingin bicara seperti ini, memberikan komentar tentang siapa yang akan dipilih pada Pilpres nanti, artinya tentu mundur dulu dari Menteri Agama sehingga menjadi orang biasa seperti kita ini bisa nanti bicara seperti itu. Sehingga dengan bicaranya demikian,
dia lantas akan bisa berdebat, baik berdebat secara langsung pada ruang-ruang diskusi, ruang-ruang debat yang tersedia, maupun debat di media. Tetapi kalau seorang menteri agama bicara seperti ini, nanti rakyat tentu akan menilai bahwa menteri agama ini memiliki keberpihakan kepada kelompok-kelompok tertentu atau kubu-kubu tertentu dan anti kepada kubu tertentu yang tidak seharusnya itu menjadi domainnya seorang pejabat negara yang digaji oleh seluruh rakyat tanpa kubu-kubuan. Kubu ini saja yang menggajinya, kubu ini tidak, bukan begitu. Tapi seluruh rakyat yang bayar pajak menggaji dia. Kita lanjutkan baca berita ini. Cak Imin menilai pernyataan Menak Yakul itu selayaknya omongan buzzer yang tidak pantas keluar dari mulut menteri. Itu omongan buzzer, hahaha, kata Cak Imin di Jakarta Pusat Minggu 1 Oktober. Terpisah, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menyentil Yakut atas pernyataan tersebut. Menurutnya selaku Menak, ia tak sepatutnya menyampaikan demikian. Seperti Cak Imin, ia menilai pernyataan Yakut itu seperti omongan buzzer dan provokator. Lebih tajam lagi apa yang disampaikan oleh Pak Jazilul ini. Buang-buang statement menurut saya, buang-buang omongan yang enggak perlu. Ini kan omongan pinggir jalan, omongan buzzer, omongan provokator yang seperti itu, ujar Jazilus. Jazilul meminta Yakut berhati-hati dalam membuat pernyataan, mengingat posisinya sebagai Menak. Sebagai pejabat publik, seharusnya Yakut turut serta menjaga suasana harmonis, bukan justru memperkeruh dengan pernyataan yang tak diperlukan. Dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang enggak perlu, ucapnya. Jazilul pun menyayangkan pernyataan Yakut itu. Menurutnya, Menak bertanggung jawab atas kerukunan umat beragama. Namun, ia menilai pernyataan Yakut itu justru mengarah pada politik pecah belah. Ini. Jadi, memang pernyataan-pernyataan seorang menteri, apalagi dia menteri agama yang seperti ini, sungguh disayangkan di saat-saat tahun politik sekarang ini. Karenanya mungkin rakyat menginginkan kalau seorang pejabat negara, katakanlah dia menteri, gubernur, bupati, wali kota, kalau ingin rasanya masuk ke dunia politik praktis, ya tinggalkan jabatan, bermainlah di arena politik praktis. Jangan menjadi pejabat negara yang digaji oleh rakyat. Atau maju, apakah maju sebagai cawapres atau baca pres, maju. Sehingga dengan dia maju sebagai baca pres atau baca wapres, tentu dia bisa menjadi politisi. Walaupun dia belum mundur sebagai pejabat negara, tentu bisa saja. Karena kepentingan politik dia sebagai orang yang telah menyatakan maju ke kontestasi politik praktis. Tapi kalau tidak baca pres, tidak baca wapres, tetapi tetap menjadi menteri, tetap menjadi pejabat negara, omongan atau statement kayak orang yang betul-betul berada di arena politik praktis, itu tentu tidak baik. Terutama tidak baik bagi kerukunan umat atau kerukunan rakyat selaku seorang menteri agama. Sebab ini bukan kali pertama Yakut menyampaikan ini. Walaupun dalam bentuk kelakar,
baru lalu mengatakan kalau pilih ini bid'ah. Apa hubungannya dengan posisi dia sebagai seorang pejabat negara yang adalah menteri agama, bukan menteri politik? Pilih memilih itu urusan politik, urusan agama itu menjaga kerukunan, menjaga ketenangan di saat-saat tahun politik seperti sekarang ini. Tidak ada domainnya seorang menteri agama harus pilih yang begini, jangan pilih yang begini. Tidak ada domainnya sama sekali. Kalaupun kelihatan oleh seorang menteri agama, oleh seorang pejabat negara, ada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta kontestasi politik, harusnya dia lapor ke Bawaslu aja. Jangan dia yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sifatnya seperti berpihak kepada suatu kubu. Mengutip dari Detikcom, Yakult sebelumnya mengajak untuk memilih pemimpin yang tak hanya pandai berbicara dan bermulut manis. Ia meminta agar publik mencermati betul rekam jejak para calon yang akan bertarung nanti. Yakult menyampaikan demikian dalam sambutannya saat menghadiri acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Aila, Solo, Jumat 29 bulan 9. Acaranya saja acara doa bersama. Bukan acara memilih dalam pilpres, bukan acara memilih dalam pemilu, tapi acara doa bersama. Apa kaitannya dengan soal memilih pemimpin? Apa kaitannya dengan soal pilih memilih pejabat publik? Tidak ada sama sekali. Makanya di sini rakyat bisa menilai ini menteri agama ini punya kepentingan apa dia ini bicara seperti ini dalam acara resmi yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tupoksi dia selaku seorang menteri agama. Track recordnya bagus, syukur. Mukanya ganteng, syukur. Bicaranya manis, itu dipilih. Kalau enggak, ya jangan. Jangan pertaruhkan negeri ini kepada orang yang tidak memiliki perhatian kepada kita semua. Cek track recordnya, kata Yakult. Ya heran kita, ngapain dia bicara seperti ini? Apa kepentingannya bicara seperti ini? Apa kaitannya dengan posisi dia sebagai seorang menteri agama? Selain itu, mengingatkan agar tak memilih pemimpin yang menggunakan agama untuk kepentingan politik, meski ia meyakini politik tak akan terlepas dari agama. Ini lagi. Jangan menggunakan agama untuk kepentingan politik. Dan tidak bisa juga menggunakan agama untuk tidak memilih seseorang. Atau untuk memilih seseorang. Pada kesempatan itu, Yakult juga mengungkit pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 serta pemilu 2014 dan 2019 yang menurutnya menggunakan agama sebagai alat politik. Apa gunanya dia mungkin itu? Apakah dia sekarang ini sekaligus jabat terangkap sebagai ketua KPU, sebagai ketua Bawaslu? Kan tidak. Apa kepentingan dia menyebut pemilu 2017, pemilu 2014, pemilu 2019? Apa kepentingan dia menyebut ini? Dia habis pikir kita melihat menteri agama ini kok sepertinya dia kepala sospol di era Orde Baru. Kalau di era Orde Baru memang ada namanya waktu itu kepala sospol atau dirjen sospol. Atau kalau di daerah namanya Kadit Sospol, Kepala Direktorat Sospol, yang memang ditujukan dia dulu untuk memenangkan salah satu kekuatan politik di era Orde Baru. Di era reformasi tidak ada lagi
keharusan bagi seorang pejabat negara atau dia pejabat struktural di pemerintahan untuk memenangkan satu kelompok, satu kekuatan politik. Tidak ada lagi. Kita sekarang sudah berada di era reformasi. Kalau ada juga yang coba-coba ingin memposisikan diri untuk memenangkan salah satu kekuatan politik, padahal dia pejabat negara atau padahal dia pejabat struktural di pemerintahan, itu sudah menyimpang dia dari cita-cita reformasi. Sudah tidak benar kalau ada yang demikian. Ia menilai hal itu merupakan sejarah yang tidak baik dalam politik Indonesia. Mengenai politik sekali dia sebut. Ya, bagaimana dia menghindari bicara dengan politik? Kalau dia bicara memang tentang politik, padahal dia Menteri Agama. Kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan Gubernur DKI Jakarta, kemudian 2 Pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan, tegas dia. Apa gunanya dia menyampaikan ini? Kalau dia melihat ada yang menggunakan agama dari para politisi untuk mencapai kekuasaan yang berlawanan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dia harusnya laporkan kepada Bawaslu. Itu saja. Tidak usah dia ngomong-ngomong seperti ini. Memang kalau dia ngomong seperti ini di publik, maka jadinya rakyat atau publik akan menilai dia ini seperti penilaian ketua PKB yang sekarang bacawa pres 2024 dari Koalisi Perubahan yang bernama Amin Anies Caimin, yang mengatakan tak lebih dia dari bicara seorang buzzer. Pak Jazilul juga mengatakan demikian. Jadi rendah dia jadinya ketika dia coba-coba mendekat atau masuk ke dunia politik praktis, padahal dia seorang menteri agama, seorang pejabat negara. Dan tentu kita publik, kita rakyat biasa berharap tidak ada lagi pejabat negara, apakah dia menteri, apakah dia gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat negara yang berada di posisi lainnya, yang coba-coba bicara tentang politik praktis, bicara dengan nada memposisikan diri sebagai orang yang berada di kubu A menghantam kubu B. Jangan ada lagi hendaknya. Karena kita ingin pesta demokrasi 2024 ini berjalan lancar, aman, damai, gembira, dan benar-benar berjalan dalam rel langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu tidak ada intrik-intrik apapun yang dilakukan oleh siapapun untuk memenangkan satu kubu manapun dengan cara tidak memakai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jangan ada lagi. Kalau ada menteri, kalau ada gubernur, bupati, wali kota, atau pejabat yang setingkat dengannya, baik dia sebagai pejabat negara ataupun pejabat struktural yang ingin masuk ke dunia politik praktis di tahun-tahun politik ini, seharusnya dia tinggalkan jabatan dia, dihentikan memakan gaji dari uang yang berasal dari pajak rakyat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.